Ke taman bunga beli pohon bonsai. Bonsai dikirim dari Jakarta ke kota Salatiga. Tahun 2023 sebentar lagi usai. Saatnya kita saksikan press release kinerja BNN RI tahun 2023. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang di ruang Muhammad Hatta lantai 7 BNN kepada yang terhormat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom SIK MSI, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media Badan Narkotika Nasional, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama Badan Narkotika Nasional, yang kami hormati para kelompok ahli Badan Narkotika Nasional, yang kami hormati para tamu undangan dan rekan-rekan media yang berbahagia, serta Bapak Ibu dan pegawai BNN di seluruh Indonesia yang menyaksikan siaran ini melalui live streaming YouTube Humas News BNN. Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, Kamis 28 Desember tahun 2023 dalam acara press release kinerja BNN RI tahun 2023. Hadirin yang terhormat, sebagai rasa syukur dan untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars BNN. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita saksikan bersama video Kaleidoskop BNN tahun 2023. Selamat menyaksikan. Permasalahan narkotika di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dibutuhkan strategi dan akselerasi war on drugs dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satunya adalah dengan mempertajam 4 strategi penting Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yaitu soft power approach, hard power approach, smart power approach, dan cooperation. Selama periode tahun 2023, banyak kegiatan dilaksanakan guna mengakselerasi keempat strategi tersebut. Berikut highlight kegiatan sepanjang tahun 2023 dalam strategi War on Drugs. Kegiatan diawali dengan rapat kerja teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi yang diikuti jajaran BNN Provinsi dan BNN Kabupaten Kota se-Indonesia pada awal tahun 2023. Rakernas ini bertujuan memberikan persamaan persepsi kepada wilayah kerja vertikal BNN RI agar program P4GN yang merupakan core bisnis BNN RI berjalan secara terarah untuk akselerasi bersama dalam war on drugs. Sebagai langkah nyata tindak lanjut kegiatan tersebut antara lain melalui strategi soft power approach Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya mencegah peredaran gelap narkotika. BNN RI mengadakan sejumlah kegiatan baik di level nasional maupun internasional seperti Smash on Drugs, Sing Against Drugs, Running Against Drugs, pagelaran seni budaya, hingga pemecahan rekor muri dengan gema War on Drugs yang diikuti oleh 3,6 juta masyarakat di tanah air. Melalui sejumlah kegiatan tersebut, BNN RI berharap adanya wadah bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menyalurkan hobi serta bakat yang dimiliki. Sehingga para penerus generasi bangsa ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia juga aktif melakukan kunjungan ke berbagai universitas yang ada di tanah air. Kepala BNN RI Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Penanganan permasalahan narkotika juga dilakukan secara tegas dan terukur. Melalui strategi hard power approach, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berupaya memberantas peredaran gelap dan jaringan narkotika di tanah air. Pada tahun 2023, BNN RI berhasil mengungkap kasus narkoba jaringan internasional asal Iran di Pelabuhan Indah Kiat, Banten. BNN RI berhasil mengamankan 8 orang tersangka dengan barang narkotika jenis sabu seberat 300 kg. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia juga berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang dengan nilai aset lebih dari 80 miliar rupiah. Pengungkapan ini merupakan hasil penelusuran yang dilakukan BNN RI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM serta PPATK. Selain 2 pengungkapan kasus tersebut, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terus melakukan pemberantasan narkotika seperti pemusnahan barang bukti, pemusnahan ladang ganja, hingga operasi laut gabungan
yang menyisir seluruh perairan di Indonesia. Modus operandi yang semakin bervariasi dan melibatkan teknologi terkini menuntut Badan Narkotika Nasional turut mengembangkan aplikasi digital yang digunakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada tahun 2023, BNN RI meluncurkan aplikasi elektronik administrasi penyidikan atau eMindik 2.0. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pelayanan hukum serta keterpaduan dalam penanganan sistem perkara antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan kementerian atau lembaga terkait. BNN RI juga memiliki layanan BNN One Stop Service atau BOS yang dapat diakses melalui www.bos.bnn.go.id. Melalui layanan BOS ini, masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi maupun layanan yang disediakan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia hanya dengan satu kali klik. Seperti misalnya mengajukan pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau SKHPN, pengajuan rehabilitasi secara mandiri, hingga konsultasi hukum mengenai permasalahan narkotika secara gratis. Penanggulangan permasalahan narkotika tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Indonesia bersinar bersih narkoba. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sepanjang tahun 2023 ini banyak menjalin kerjasama baik secara nasional maupun internasional dengan seluruh stakeholder terkait. Pada level nasional, BNN RI menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, PT Kereta Komuter Indonesia, PT Lion Group, serta Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Di level internasional, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa negara di kawasan Asia, Eropa, hingga Amerika Latin. BNN RI juga aktif mengikuti pertemuan internasional seperti The Commission on Narcotic Drugs atau CND ke-66 di Vienna, Austria, mengikuti ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matters atau AMMD ke-8 di Laos, serta mengadakan pertemuan dengan Korea Selatan dalam kegiatan Adlomiko di Busan, Korea Selatan. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Heads of National Drugs Law Enforcement Agency Asia and Pacific atau HONLAP ke-45 di Bali. Bukan hanya di tataran strategi keluar, melalui 4 strategi tersebut, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tidak lupa melakukan pengembangan ke dalam, berupa peningkatan sarana dan prasarana, hingga peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk penguatan internal. Sepanjang 2023, BNN RI meresmikan sejumlah sarana pendukung, baik di pusat maupun di daerah, seperti Gedung BNN Provinsi Jambi, Pusat Laboratorium Narkotika di Bangkalan, Klinik Institusi Penerima Wajib Lapor, serta Museum Anti Narkotika di pusat yang merupakan museum pertama tentang anti narkotika di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia juga mengadakan pelatihan guna meningkatkan kualitas para personil dalam upaya P4GN. Pelatihan yang diberikan antara lain pelatihan teknis analisis tindak pidana pencucian uang, pelatihan kepemimpinan pengawas, hingga pelatihan kepemimpinan nasional. Sebagai sebuah organisasi yang dinamis, BNN selalu bergerak dan melakukan yang terbaik. Tidak terkecuali berkaitan dengan estafet kepemimpinan. Di penghujung tahun 2023, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memiliki nahkoda baru dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menuntaskan permasalahan narkotika tentu bukan hal mudah. Dibutuhkan tekad,
keseriusan, serta semangat pantang menyerah dalam menyatakan perang melawan narkotika. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia akan terus berupaya maksimal dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi terciptanya Indonesia bersinar bersih narkoba. Pesan saya kepada bandar, marilah kita menyadari bahwa yang kalian lakukan adalah merusak kemanusiaan. Negara serius menangani narkotik. Saya ingatkan lagi, negara serius menangani narkotik. Kita beri aplaus untuk penayangan video Kaleidoskop BNN tahun 2023. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita simak dan dengarkan bersama siaran pers yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kepada yang terhormat Komjen Pol Martinus Hukom SIK MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Askolani SEMA, seluruh pejabat tinggi media BNN RI, pejabat tinggi Pratama BNN RI, Kapuspen TNI yang dalam hal ini diwakili oleh Wakapuspen TNI Brigjen TNI Teguh Puji Raharjo SIP Menhan, Kabar Eskrim Polri yang diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa SIK MH, Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI, Bapak Caka Alferdi Awal, Kepala Bakamla RI diwakili oleh Direktur Operasi Laut Bakamla Laksamana Pertama Basri Mustahari MHan, Dirjen Perkebunan Kementerian RI yang diwakili oleh Dirjen Perkebunan Kementan RI yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Bapak Heru Tri Hidarto SI MSc, Ketua PPATK yang diwakili oleh Kepala Biro Umum Bapak Muhammad Rufian, Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Sat Adiktif lainnya pada Jampidum Kejaksaan Agung Bapak Bambang Baktiar SHMH. Ini teman saya, sama-sama di Purwakarta dulu, waktu kita masih muda. Bapak Dirjen Pas Kemenkumham RI yang diwakili oleh Direktur BIM Kemas dan UKRP Bapak Puji Haryanto Harinto BC IP Esos, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kemenkes RI yang diwakili Ketua Tim Kerja Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Farmasi dan Special Access Scheme Ibu Lisa Fitri Siani SSI, Dirjen Imigrasi Kemenkumham yang diwakili oleh Direktur Pengawasan dan Pendidikan Keimigrasian Bapak Safar Muhammad Godam SH, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI atau yang mewakili, dan
Bapak Ibu kelompok ahli BNN RI yang saya banggakan, mitra kerja BNN RI nasional dan internasional, hadir teman-teman kita dari FBI, kemudian dari DEA, dan dari International Narcotics and Law, para awam media yang saya hormati dan saya banggakan, serta para personil BNN RI yang mengikuti acara ini melalui live streaming YouTube BNN RI yang saya banggakan. Mengawali sambutan saya, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka press release akhir tahun 2023 oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Semoga tahun ini membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua. Tahun 2023 menjadi saksi perjalanan panjang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam mewujudkan misi Indonesia bersih narkoba, atau yang sering kita istilahkan bersinar, yang bertumbuh dengan dimensi baru. Saya sebagai pejabat yang akan melanjutkan tonggak kepemimpinan perjuangan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui empat strategi dalam penanganan narkotika, yakni soft approach, smart power approach, hard power approach, dan cooperation. BNN RI berhasil menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil penelitian pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNN RI bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Pusat Statistik tahun 2023. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 1,73% untuk setahun terakhir pakai, dan pada kategori pernah pakai menurun dari 2,47% menjadi 2,20%. Hal ini membuktikan bahwa 4 strategi penanganan permasalahan narkotika memberikan dampak yang signifikan. Hadirin sekalian dan para awam media yang saya hormati, adapun capaian BNN RI yang diklasifikasikan melalui keempat strategi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah soft power approach. Dalam menangani permasalahan narkotika, BNN RI melakukan strategi soft power approach melalui upaya pencegahan pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan. BNN RI melakukan program advokasi melalui rapat koordinasi, membangun jejaring asistensi, intervensi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta bimbingan teknis di seluruh wilayah Indonesia. Program ini dilakukan sebanyak 3.718 kegiatan dengan melibatkan 108.921 orang. Upaya pencegahan dilakukan BNN RI dengan menyajikan informasi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat melalui media elektronik maupun non-elektronik yang dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi. Di samping melakukan pencegahan, BNN RI terus meningkatkan ketanggapsiagaan masyarakat
terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan mencetak 20.500 penggiat P4GN sebagai perpanjangan tangan BNN RI. Sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika, BNN RI melaksanakan 3.095 kegiatan tes urin yang dilakukan di lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, pemerintahan, dan swasta. Dari total 202.813 orang yang mengikuti tes urin, terdapat 1.268 orang diantaranya terindikasi positif. Sementara itu, demi membentuk masyarakat yang mandiri dan bersih dari narkoba, BNN RI melakukan pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan teknis, life skill pada kawasan rawan narkoba. Tercatat sebanyak 1.447 orang dari 72 desa atau kelurahan rawan narkoba telah mengikuti pelatihan kewirausahaan seperti handicraft, kuliner, budidaya tanaman pertanian, salon, penjahit, dan lain sebagainya. Terus maju, BNN RI pun mengembangkan program alternatif development di mana menanam tanaman ilegal digantikan dengan tanaman pertanian dan perkebunan bernilai ekonomi tinggi. Pada tahun 2023 ini, program alternatif development telah dilaksanakan di Kabupaten Biren dan Gayo Lues. Hasilnya, lahan seluas 96 hektar di Kabupaten Biren berhasil dikelola menjadi ladang jagung oleh 70 petani. Sementara di Kabupaten Gayo Lues telah menghasilkan 315 ton kopi yang diekspor dengan total nilai 29.631 juta rupiah. Selanjutnya, guna mengukur kemandirian peran serta masyarakat dalam upaya P4GN, baik di lingkungan kerja pendidikan dan masyarakat, kawasan rawan narkoba, dan kawasan rawan narkoba, BNRI melakukan pengukuran indeks kemandirian partisipasi atau IKP. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, diketahui bahwa nilai IKP mencapai 3,5 dengan predikat sangat mandiri, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 3,2. Adapun 3 satuan kerja dengan realisasi capaian IKP tertinggi diraih oleh BNNP Kepulauan Riau dengan skor 4, menyusul BNNK Karimun dengan skor 4, dan BNN Kota Waringin Barat dengan skor 3,98. Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BNNRI telah tampak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari adanya penurunan jumlah kawasan rawan narkoba dari 8.002 pada tahun 2022 menjadi 7.426 di tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut, BNNRI juga melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sejumlah kabupaten atau kota berkategori tanggap ancaman narkoba atau kita singkat KOTAN. Dari 122 kabupaten kota, tanggap ancaman narkoba 23 dari kabupaten kota masuk dalam kategori sangat tanggap, dan 99 kabupaten kota lainnya dalam kategori tanggap ancaman narkoba. Jumlah ini melebihi target 120 kabupaten kota tanggap ancaman narkoba dari 173 kabupaten kota. Selain pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, soft power approach juga dilakukan melalui program rehabilitasi
Sepanjang 2023, BNN RI bersama lembaga mitra telah memberikan layanan rehabilitasi kepada 23.825 klien. Berdasarkan hasil pengukuran presentasi kualitas hidup penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNN RI menggunakan WHO Quality of Life, diperoleh hasil kualitas hidup sebagai berikut: 79,59% pada domain fisik, 78,20% pada domain psikis, 75,63% pada domain sosial, dan 80,10% pada domain lingkungan. Hasil pengukuran tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 62%. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa upaya rehabilitasi yang diberikan oleh BNN RI bersama mitra kerja memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan klien sehingga mampu meminimalisasi potensi relapse. Berbagai terobosan juga terus dilakukan guna mengoptimalkan program rehabilitasi, salah satunya yaitu dengan pembentukan intervensi berbasis masyarakat atau kita sering sebut IBM. IBM menjadi suatu strategi efektif karena melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam upaya mencegah penanganan penyalahgunaan narkotika. Saat ini BNN RI telah membentuk 469 unit IBM yang tersebar di 34 provinsi dengan total petugas agen pemulihan sebanyak 2.659. Para agen pemulihan tersebut bertugas dalam melakukan penjangkauan, pendampingan, serta memberikan bimbingan kepada penyalahgunaan narkotika. Upaya optimalisasi pelayanan rehabilitasi yang dilakukan BNN RI tersebut membuahkan hasil. Hal ini bisa dibuktikan dengan peningkatan capaian indeks kapabilitas rehabilitasi atau yang kita sebut IKR pada tahun 2023 sebesar 0,10 dari 3,31 di tahun 2022 menjadi 3,41 kategori baik dalam skala 1 sampai 4. Strategi yang kedua adalah Smart Power Approach. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan digitalisasi dalam mengatasi permasalahan narkotika, BNN RI pun menggunakan pendekatan Smart Power. Strategi ini menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi seperti mengidentifikasikan ladang ganja melalui penginderaan jauh yang dilakukan BNN RI bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial, Computer Security Incident Response Team, kerjasama BNN RI dengan Badan Cyber dan Sandi Negara dalam pengamanan sistem elektronik dan pemulihan layanan terdampak serangan cyber, serta Early Warning System sebagai sistem peringatan dini lintas institusi di mana BNN RI menjadi focal point. Selain itu, BNN RI juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyempurnaan layanan terintegrasi seperti BNN One Stop Service yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja, di mana saja. Aplikasi News Sirena dan Siratu yang memudahkan dalam mendapatkan data rehabilitasi terpadu, serta aplikasi e-Mindik yang digunakan dalam proses penyidikan secara elektronik. Yang ketiga adalah Hard Power Approach. Sepanjang tahun 2023, BNN RI telah mengungkap 37 jaringan sindikat narkotika yang terdiri dari 15 jaringan sindikat narkotika nasional dan 22 jaringan sindikat narkotika internasional. Melalui tindakan tegas dan terukur, BNN RI, Polri, TNI, Bea dan Cukai, serta stakeholder terkait berhasil mengungkap 910 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika
dengan mengamankan sebanyak 1.284 orang tersangka. Dari seluruh pengungkapan kasus tersebut, BNN menyita sejumlah barang bukti narkotika. 3 terbesar diantaranya adalah sabu sebesar 1,3 ton, sabu butir atau yaba sebanyak 61.200 butir, ganja kering seberat 1,4 ton, ekstasi sebanyak 369.755 butir, dan ekstasi bubuk yang berbentuk bubuk seberat 145,4 kg. Selain itu, BNN RI juga memusnahkan 27,7 hektar ladang ganja dengan berat tanaman ganja basah mencapai 80 ton. Salah satu kasus narkotika dengan modus baru yang berhasil diungkap BNN RI bekerjasama dengan Bea dan Cukai adalah penyelundupan 1.114 gram heroin oleh jaringan Karachi, Indonesia. Penyelundupan ini menggunakan modus dengan memasukkan serbuk heroin dalam serat benang pada karpet. Modus ini sulit terdeteksi oleh mesin X-ray maupun anjing pelacak karena serbuk heroin tersebut menyatu dengan serat benang. Namun, modus tersebut berhasil diungkap oleh petugas gabungan tersebut. Dari pengungkapan kasus narkotika dan penyitaan barang bukti di atas, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil menyelamatkan 8.154.623 generasi penerus bangsa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Dalam memutuskan mata rantai jaringan sindikat narkotika, BNN RI juga melakukan penelusuran tindak pidana pencucian uang atau TPPU sebagai upaya memiskinkan para bandar narkotika agar tidak dapat kembali melakukan bisnis gelap narkotika. Sepanjang tahun 2023, BNN RI berhasil mengungkap 21 kasus TPPU yang melibatkan 22 tersangka dengan menyita barang bukti serupa aset senilai total 162.246.644 rupiah. Yang keempat, strategi operation. Penanggulangan permasalahan narkotika tidak dapat dilakukan oleh BNN RI saja. Oleh karena itu, BNN RI melakukan strategi cooperation melalui kolaborasi dan sinergitas dengan para stakeholders lainnya. BNN RI menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam membangun kolaborasi yang kokoh untuk menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sepanjang tahun 2023, BNN RI telah menandatangani 40 dokumen kerjasama di tingkat nasional yang terdiri dari 16 dokumen kerjasama dengan instansi pemerintah, 7 dokumen dengan BUMN, 7 dokumen dengan lingkungan pendidikan, dan 10 dokumen dengan komponen masyarakat. Sedangkan pada tingkat internasional, BNN RI mengaktualisasikan kerjasama melalui berbagai kegiatan seperti latihan gabungan Drug Enforcement Administration atau DEA dan International Narcotic Control Board atau INCB, Technical Working Group, Meeting for Outcome Drug Problem UNODC Indonesia, pertemuan The 66 Commission and Narcotic Drug atau CND di Austria, the 45 meeting of Head of National Drug Law Enforcement Agency Asia and the Pacific atau HONLAP, the 14 Asian Drug Monitoring Networking ADMN International Drug Enforcement Conference IDEC yang ke-37 di Jamaika,
Selain itu, kerjasama juga dilakukan BNRI dengan melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara, diantaranya Spanyol, Belanda, Prancis, Jamaika, Venezuela, Kolombia, Kuba, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, para awak media yang saya hormati, di tengah upaya BNRI dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, modus kejahatan narkotika terus mengalami perkembangan. Salah satunya adalah peredaran new psychoactive substances yang dilakukan oleh jaringan sindikat narkotika untuk menghindari jeratan hukum. Saat ini terindikasi 1.200 jenis NPS yang beredar di dunia berdasarkan UNODC 2023. 93 jenis diantaranya telah masuk ke Indonesia. Dari 93 jenis NPS tersebut, 90 jenis telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 dan 31 tahun 2023, dan 3 jenis NPS sampai saat ini belum diatur. Di samping itu, sebagai upaya antisipasi dari perkembangan peredaran NPS, BNRI melakukan penguatan terhadap laboratorium narkotika di Indonesia. Sampai dengan tahun 2023, BNRI telah memiliki 1 pusat laboratorium narkotika di Lido, Jawa Barat, dan 4 laboratorium narkotika lainnya di Deli Serdang, Sumatera Utara, Badoka, Sulawesi Selatan, Tanah Merah, Kalimantan Timur, dan Bangkalan, Jawa Timur. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Puslap BNRI dari seluruh laboratorium narkotika di Indonesia pada tahun 2023, telah dilakukan pengujian terhadap 22.183 sampel, di mana 21.531 diantaranya positif narkotika, 9 psikotropika, 5 prekursor, dan 638 sampel lainnya adalah negatif. Hadirin sekalian dan para awak media yang saya hormati, kualitas sumber daya manusia SDM menjadi salah satu kunci dalam penanganan permasalahan narkotika di Indonesia. BNRI melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PPSDM terus berupaya melakukan peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi. Pada tahun 2023, PPSDM BNRI telah menyelenggarakan 39 kegiatan pelatihan dengan total peserta sebanyak 938 orang yang terdiri dari personil BNN, baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, dan balai, dan juga lokal. Beberapa pelatihan yang diselenggarakan diantaranya adalah pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN, pelatihan planning and execution, peningkatan fasilitator penyuluhan narkoba, training of trainer rehabilitation, narcotic investigation course, dan lain sebagainya. Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan BNRI melalui standarisasi dan sertifikasi, bimbingan teknis, serta workshop. Saat ini PPSDM BNRI meraih nilai akreditasi sebesar 83.225 sebagai lembaga penyelenggara pelatihan dan nilai akreditasi sebesar 90,276 untuk program pelatihan kepemimpinan administrator. Hadirin sekalian dan para awak media yang saya hormati, kerja keras BNRI dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia mendapatkan apresiasi dari beberapa pihak melalui sejumlah penghargaan antara lain Government Public Relations Institute dalam ajang Top GPR Award dan GPR Leader Award 2023 atas prestasi dalam membangun digital public relation. Anugerah pengadaan tahun 2023 dengan peringkat 3 terbaik kategori
presentasi nilai transaksi usaha mikro kecil terbesar dari LKPP tingkat kementerian dan lembaga. 3. Penghargaan Jabatan Fungsional Kesehatan atau JVK Award 2023 dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang keempat, penghargaan khusus dari Ombudsman RI atas pemenuhan maklumat pelayanan dan layanan kompensasi. Yang kelima, penghargaan atas keberhasilan PNN RI dalam mempertahankan prestasi opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-14 kali sejak tahun 2008. Yang keenam, penghargaan dari Kementerian PAN-RB kepada Pusat Laboratorium Narkotika sebagai satuan kerja terbaik dalam pemantauan dan evaluasi Sarpras Rama kelompok rentan. Ketujuh, penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai 85,9 oleh Ombudsman RI. Kedelapan, Best Poster Presentation dengan judul poster Identification of Heroin in Drug Package pada kegiatan 15 Asian Forensic Science Networking Annual Meeting and Symposium yang diadakan di Kuala Lumpur. Yang kesembilan, penghargaan dari Menteri PPPA sebagai lembaga yang memenuhi standar ramah anak dengan nilai maksimum. Yang ke-10, akreditasi SNI ISO garing IEC 17.043 2010 sebagai laboratorium penyelenggara uji profisiensi dan prestasi sebagai unit kerja pelayanan predikat menuju WBK. 11. Penghargaan hasil evaluasi zona integritas menuju WBK atau WBBM tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB kepada BNNP Nusa Tenggara Barat dan BNNK Magelang. Hasil capaian kinerja BNN RI sepanjang tahun 2023 ini menjadi wujud nyata kesungguhan dan komitmen BNN RI dalam melindungi dan menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tak berpuas diri, BNN RI akan terus melaju menindak tanpa pandang bulu. Mari bersama BNN RI melawan peredaran gelap narkotika, selamatkan penyalahgunaan guna mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba. Hadirin sekalian dan para awam media yang saya hormati, demikian press release akhir tahun 2023 yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga dan mitra kerja BNN RI dari luar negeri. Saya apresiasi atas kerja keras seluruh pegawai BNN RI, baik di markas besar BNN RI, BNN Provinsi, dan BNNK Kabupaten Kota, serta seluruh komponen masyarakat. Semoga kita selalu memberikan perlindungan dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN untuk mewujudkan Indonesia bersinar, bersih tanpa narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak Kepala BNN RI. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk itu kepada rekan-rekan media yang ingin bertanyakan. Untuk sesi pertama kami buka dengan 3 pertanyaan. Mohon untuk dapat menyebutkan nama dan asal media. Tolong dibantu panitia.
Terus, izin Bapak, saya Lukman dari RRI, mau bertanya masalah nasib tanaman keraton Pak. Di sisi lain ini kan belum selesai Pak polemik tanaman keraton. Di sisi lain Kementerian Perdagangan mau ekspor besar-besaran karena tanaman herbal ini memang belum dilarang oleh negara, belum masuk undang-undang. Tapi di sisi lain ini kan katanya mengandung zat narkotika. Bahkan 2 hari yang lalu BNN Kabupaten Garut ini sudah menemukan penyalahgunaan keraton di kalangan pelajar. Nah, dari BNN RI sendiri sikapnya bagaimana di tahun 2024, apakah akan memasukkan tanaman keraton ini ke narkotika golongan 1 atau seperti apa? Terima kasih Pak. Jawab Pak. Kita tampung dulu. Tampung dulu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Izin Pak, saya Heru dari Radio El Sinta. Ingin bertanya, tadi disebutkan dari 1.200 NPS beredar di dunia, di mana 93 jenis narkoba ini baru di Indonesia, ini baru masuk di Indonesia. Nah, ini dari negara mana Pak ya? Bisa disebutkan? Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir di sesi pertama, disilakan, boleh. Selamat siang Pak, saya Rama dari Wartawan Harian Kompas. Ini mau menanyakan soal hasil dari pengungkapan kita kan tadi 1,3 juta ton sabu dan beberapa lain jenis narkoba. Ini jika dibandingkan dengan tahun lalu bagaimana ya Pak ya? Apakah memang ada penurunan atau tidak? Apakah ini ada relevansi antara penurunan jumlah pengguna narkoba dengan jumlah pengungkapan tersebut? Yang kedua adalah mengenai sindikat internasional dan nasional. Ini biasanya hubungan seperti apa ya Pak? Kalau pengungkapan dari tahun ke tahun kan tidak pernah lepas dari pintu masuk yang ada di lautan begitu, kemudian masuk ke daerah Aceh, kemudian atau ke daerah Kepulauan Riau atau ke daerah-daerah yang lain. Apakah ada upaya dari BNN bekerja sama dengan instansi lain untuk menutup celah dari masuknya narkoba ke wilayah Indonesia? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk 3 penanya di sesi pertama. Mohon izin Bapak untuk berkenan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media. Terima kasih para penanya. Ada 3 pertanyaan di sini. Nanti tolong saya dibantu juga oleh Deputi kalau masih kurang. Yang pertama masalah keraton ya. Apa sikap BNN? Pada prinsipnya BNN akan melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Sampai saat ini keraton ini masih menjadi objek penelitian baik di Kementerian Kesehatan, BRIN, dan tempat-tempat penelitian lainnya. Kami pada prinsipnya menunggu dari hasil penelitian atau riset yang dilakukan. Jika itu memang harus dilarang, ya BNN sebagai lembaga penegak hukum akan mengikuti aturan yang dibuat oleh kebijakan pemerintah berdasarkan kepada riset yang dilakukan. Sehingga sampai saat ini BNN akan menunggu, dan kita juga berkoordinasi dengan negara-negara lain yang sudah melarang, seperti Singapura dan Thailand melarang untuk mengekspor keraton ini ke sana. Dan kita juga membuat satu perbandingan kenapa di sana dilarang. Ini juga menjadi pertimbangan kita semuanya. Pada prinsipnya BNN mengikuti apa kebijakan pemerintah dan hasil riset yang dilakukan. Yang kedua, pertanyaan kedua, dari mana masuknya negara? Masuknya 93 NPS tadi? Mungkin itu bisa dijawab oleh Pak Deputi Pemberantasan.
Terima kasih untuk Bapak Kepala BNN dan seluruh hadirin yang hadir pada press release yang hari ini. Saya Deputi Pemberantasan menyampaikan 93 new psychotropic substances yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dimasukkan ke dalam kategori narkotik. 93 tersebut itu berasal dari berbagai negara yang ada di dunia ini. Yang paling banyak adalah dari Meksiko. Meksiko mencampur berbagai jenis narkotika, tergantung chemisnya atau bahan kimianya, akan masuk ke Indonesia, dan itu apabila kita sudah lakukan penelitian di laboratorium akan ditemukan zat mengandung narkotika, kita akan proses melalui undang-undang yang berlaku dengan menerapkan perlakuan berbagai narkotika golongan 1. 93 new psychotropic substances tersebut berasal dari negara Meksiko, ada yang berasal dari Myanmar, ada yang dari Iran, dan ada yang dari Golden Peacock atau Amerika Latin yang dicampur dan masuk ke Indonesia. Dan ini berkembang terus setiap tahunnya dan bertambah. Kita punya EW warning system, EWWS, untuk mengetahui apakah ada masuk ke Indonesia. Dan UNODC pun membuka website, ada early warning system, sehingga kita tahu jenis-jenis new psychotropic substances tersebut masuk ke Indonesia, dan kita saling bertukar informasi untuk mengetahui dan menindak. Demikian disampaikan untuk. Untuk pertanyaan ini mengalami penurunan atau peningkatan, dari data yang ada kita mengalami penurunan ya, hasilnya penurunan. Pertanyaan berikutnya, apakah ini relevansi dengan penangkapannya yang kita lakukan? Sudah barang tentu penangkapan, operasi penangkapan yang banyak itu akan, yang pertama akan menghasilkan penurunan juga, atau para jaringan ini kan akan berhati-hati untuk menyelundupkan barang ke Indonesia, sehingga operasi penangkapan ini membawa dampak kepada kehati-hatian mereka. Untuk upaya dalam rangka bagaimana strategi kita ke depan untuk menangani atau menutup pintu-pintu masuk, kita membangun kerjasama dengan teman-teman kita dari luar seperti DEE, negara-negara sahabat kita yang berbatasan dengan kita, baik berbatasan darat maupun berbatasan dengan garis laut, untuk bagaimana kita mengantisipasi jaringan-jaringan internasional yang masuk ke dalam yang berusaha untuk memasukkan barang dan narkotika berbahaya ini ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melakukan penyuluhan. Kita punya kedeputian pencegahan. Apa tugas deputian pencegahan ini? Adalah membangun kesadaran kolektif masyarakat. Kesadaran apa? Yang pertama, kesadaran bahaya narkotika. Kesadaran untuk mengatakan tidak untuk narkotika. Dan kesadaran yang kedua adalah bagaimana mereka membentuk diri sendiri menjadi polisi bagi diri mereka sendiri. Ini tugas penyuluh-penyuluh kita, supaya ada partisipasi masyarakat di sini untuk melakukan, ikut memonitor jaringan-jaringan yang masuk atau orang-orang yang dicurigai, dan mereka mempunyai kesadaran untuk melapor kepada polisi. Kita baru-baru ini mengungkap dan menyita 60 kg sabu di Kepulauan Riau, tepatnya tanggal 19 bulan ini, bukan dengan mengikuti atau menggunakan IT atau teknologi, tapi kesadaran masyarakat melapor kepada anggota atau
agen-agen kita di lapangan. Kita berharap ini bisa dilakukan oleh masyarakat di tempat lain. Nah, ini strategi kita ke depan seperti itu. Jadi dua adalah melakukan kerjasama luar negeri, yang kedua adalah melakukan kesadaran, membangun kesadaran masyarakat supaya masyarakat itu bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan masyarakat bisa punya kesadaran untuk melapor kepada kepolisian setempat atau badan narkotika provinsi atau kabupaten setempat. Dan yang mungkin penting lagi adalah bagaimana kita membangun kesadaran para pengguna untuk bisa mengembalikan mereka menjadi manusia yang utuh, manusia yang menghargai dirinya sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Ini penting sekali. Kita kembalikan mereka, kita merangkul mereka, kita menjadikan mereka sebagai korban dan memberikan treatment dalam bentuk baik secara medis, psikis, lalu perlahan-lahan membangkitkan, menciptakan kualitas hidup mereka. Sehingga dengan pendekatan-pendekatan ini, dengan barang tentu kita menekan para jaringan narkotika ini, jaringan peredaran gelap narkotika ini, supaya kita tekan serendah-rendahnya. Karena sehebat apapun petugas penegak hukum menangkap sebanyak-banyaknya tanpa ada kesadaran masyarakat, tanpa ada keberanian dan kemauan masyarakat untuk menyatakan tidak kepada narkotika atau peredaran gelap narkoba ini, maka para pengedar, para bandar ini akan mencari jalan lain untuk tetap menjaga pasarnya. Karena kalau kita bicara tentang narkotika dan peredaran gelapnya, kita bicara tentang teori ekonomi. Semakin besar pasar, dia semakin berkembang. Maka kita tekan habis pasarnya dan kita tangkap sebanyak-banyaknya. Dan kita bangun kesadaran masyarakat. Itu kira-kira jawaban saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala. Mohon izin Pak Kepala, apakah berkenan untuk melanjutkan sesi pertanyaan kedua Bapak? Boleh, baik. Kami persilakan rekan-rekan media yang ingin bertanya. Kami buka dengan 3 pertanyaan kembali. Baik. Selamat siang, saya Henry dari investortrust.id. Masih ingin bertanya terkait dengan Kratom. Saat ini kan statusnya masih belum jelas ya Pak ya, Kratom itu. Nah, apakah masih diizinkan untuk diekspor ke luar negeri untuk saat ini? Dan kapan kira-kira penetapan kejelasan status Kratom tersebut? Terima kasih. Baik, penanya selanjutnya apakah masih ada? Oke, tidak ada. Baik, sudah cukup Bapak. Kalau tidak ada, saya izin Bapak, masih ada satu lagi Bapak. Izin Pak Kepala, saya Randy dari Media Warta Kota. Ingin bertanya, setelah Bapak menjabat sebagai Kepala BNN di era tahun ini Pak, apakah ada program ke depannya Pak yang Bapak rancang khusus untuk memberantas narkotika untuk khusus di era Bapak ini? Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Oke, cukup baik, terima kasih. Mohon izin untuk menjawab Bapak. Pertanyaan pertama tentang Kratom tadi, untuk masalah ekspor itu bukan domainnya BNN. Kami pada prinsipnya tidak mempunyai kewenangan untuk menyetop ekspor atau impor barang sepanjang aturan belum diatur. Jadi aturan itu akan dibentuk atau akan dibuat setelah hasil riset. Jadi kalau pertanyaannya kapan? Nah, kita menunggu hasil risetnya. Apakah hasil riset itu merekomendasikan kepada para pemegang otoritas untuk
membentuk undang-undang bahwa keratum ini berbahaya, maka harus diatur peredarannya atau penggunaannya. BNN pada prinsipnya mengikuti hasil riset tadi, dan kita tidak punya kewenangan untuk memberhentikan ekspor atau impor tanpa ada aturan. Pada prinsipnya bukan kewenangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi apa yang akan saya lakukan sebagai pejabat baru? Yang pertama, strategi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam struktur kami di BNN. Di sini kita punya 4 kedeputian yang operasional. Yang pertama adalah pemberantasan, yang kedua adalah pencegahan, dan yang ketiga adalah rehabilitasi, yang keempat adalah hubungan kerjasama dan hubungan luar negeri. 4 struktur ini menjadi strategi kita. Kami akan melihat, akan mengevaluasi, dan sedang saya evaluasi sekarang. Sudah kurang lebih 2 minggu ini saya sedang mengevaluasi semua operasional dari 4 kedeputian yang operasional tadi, untuk melihat di mana kelemahan-kelemahan yang mungkin harus kita tingkatkan. Dan prinsipnya kelemahan itulah yang akan kita jadikan sebagai prioritas untuk ditingkatkan, sehingga operasional 4 pendekatan ini harus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan dari BNN, yaitu untuk pemberantasan P4GN tadi. Nah, itu kira-kira strategi saya ke depan. Berikan waktu kepada saya untuk mengevaluasi, karena saya baru kurang lebih 2 minggu di sini. Saya akan melihat yang mana yang harus kita tingkatkan. Kira-kira itu jawaban saya untuk sementara. Mungkin dengan berjalannya waktu, rekan-rekan akan melihat kira-kira speed saya kemana. Yang jelas 4 pendekatan itu tidak bisa kita melihat satu lebih penting dari yang lain, karena 4 pendekatan itu sama pentingnya. Kira-kira seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala BNRI. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk itu kepada tamu undangan yang merupakan perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, kami mohon berkenan untuk menuju podium untuk foto bersama Kepala BNN. Mari Pak. Pak Solani, oke. Kiri kanan udah dapat? Nggak apa-apa. Kita tinggi. Ya, nggak apa-apa. Oke, jatuh. Ya. Udah bagus Pak Sigit? Ada kurang posisinya?
kasih Pak. Terima kasih Bapak untuk bisa kembali ke tempat. Untuk selanjutnya mohon kepada POK ahli berkenan untuk foto bersama Kepala BNN. Apa? Apa? Izin Pak, Pak Kak mungkin foto bersama. Kami persilakan untuk pada POK ahli untuk bisa foto bersama dengan Kepala BNN RI. Udah ngomong? Saya ngomong. Banyak kan belakang. Di belah sana. Pojok. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi acara press release kinerja BNRI tahun 2023 pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak untuk acara selanjutnya. Ramah tamah bersama Kepala BNN dan santap siang. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi press release tadi dapat diunduh melalui tautan atau barcode yang ada di layar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.